Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel Ponokayo. Namun sebelum lanjut ke inti videonya, saya minta dukungan dari kawan-kawan dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan praktek pemasangan instalasi listrik dua kabel di dalam pipa listrik ya teman-teman. Nah, di sini posisi lampu, saklar, stok kontak beserta MCB-nya sudah saya siapkan ya. Juga sistem pemipaan atau pipingannya sudah ready juga. Jadi di sini kita tinggal fokus memasang kabelnya aja teman-teman. Nah, jadi instalasi listrik dua kabel ini maksudnya dua kabel di sini adalah kabel fasa dan kabel netralnya saja, tanpa menggunakan kabel RD atau kabel ground. Nah, langkah awalnya yang kita pasang adalah kabel line power utama, teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita putus pada TDOS yang terhubung ke stop kontak, teman-teman. Nah, karena di sini kita akan mengambil line powernya juga untuk stop kontaknya. Kabel induk tadi kita pasang terlebih dahulu ya. Nah, di lapangan lebih dikenal dengan istilah kabel induk. Kalau saya bilangnya ini kabel line power, yang kabel dari MCB tadi. Oke, setelah kabel ke stop kontak kita pasang, kemudian kita lanjut kabel menuju saklarnya, teman-teman. Nah, karena ini sudah bagian ujung ya posisinya, udah nggak ada percabangan lagi. Kabel fasanya atau kabel pasnya kita langsungin aja ke saklar. Tapi saran saya apabila teman-teman memasang permanen, teman-teman sisakan spare pada TDOS-nya agar nanti apabila ada penambahan kita gampang ngambil powernya. Oke, setelah dipasang kemudian kita siapkan juga satu kabel lagi output dari saklar ini nanti menuju lampu, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi turun ke saklar dua kabel, satu kabel input ke saklar, yang dua lagi output dari saklarnya menuju lampu, teman-teman, seperti ini. Nah, setelah kabelnya ini terpasang, kabel ke lampu sudah terpasang, tapi belum kita pasang ke fittingnya ya. Nah, teman-teman, di sini baru kita pasang bersamaan dengan kabel netral, teman-teman, agar nggak susah jadi dipasangnya sekali dua. Ini kabel netralnya dilangsungin aja karena saklarnya nggak membutuhkan netral ya. Untuk model saklar seperti ini, nggak saklar smart home ya. Nah, setelah langkahnya selesai, teman-teman sambung. Nah, untuk penyambungannya seperti biasa saya sarankan untuk menyambung kabel netral terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, silakan untuk di-subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap saya upload video di channel ini. Karena insya Allah kedepannya di channel ini ya, semakin banyak video-video tentang kelistrikan yang bakal kita share ya. Oke, ini saya lagi sambung kabel netralnya dulu. Setelah disambung, jangan lupa untuk diisolasi teman-teman, agar nggak korslet ya. Oke, kita potong, kita pasang isolasinya. Nah, di sini saya tekankan juga untuk pemasangan isolasi di setiap sambungan ini, usahakan isolasinya itu tebal teman-teman dan kuat ya. Agak ditarik sedikit agar padat, nggak mudah lepas. Tujuannya dibuat tebal agar nggak tembus nantinya. Bagian ujung dari bekas potongan ini rentan tajam ya. Bekas potongan sambungannya jadi suka nembus di isolator atau isolasi kabelnya ya. Isolasi yang kita pasang bukan isolator kabelnya. Jadi suka nembus, nanti bisa berakibat terjadinya korsleting listrik. Nah, kita pasang atau kita sambung ya kabel yang untuk pasnya, kabel fasa kita sambung. Caranya sama seperti biasa. Nah, seperti ini aja ya teman-teman. Jadi tujuan saya buat video ini agar teman-teman tahu perbedaan instalasi listrik dua kabel dengan tiga kabel nantinya. Nah, di video ini saya buat instalasi dua kabel. Di video selanjutnya saya akan buat instalasi listrik menggunakan tiga kabel. Nah, seterusnya nanti saya akan buat juga perbedaan pemasangan instalasi listrik
dua kabel, dan di sana bakal saya jelaskan juga plus dan minusnya nanti, apa kelebihan dan kekurangannya. Oke, ini kita isolasi dulu ya teman-teman. Nah, setelah kita isolasi, kita paskan atau kita bentuk di dalam TEDOS ini dengan rapi ya. Nah, jangan sampai bagian ujung sambungan fasa dengan netralnya itu saling dempet untuk menghindari risiko korsleting listrik juga. Nah, kita lanjut untuk pemasangan kabel ke terminal stop kontaknya teman-teman. Caranya seperti biasa ya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu kabel stop kontak itu dipasang kemana untuk fast dan netralnya, teman-teman bisa scroll aja ke bawah di beranda YouTube ini ya. Ini sudah banyak video yang saya share di sini. Teman-teman tinggal scroll aja sampai ke foto sel juga ada. Nah, nanti kita akan kembangkan lagi teman-teman. Oke, kita bautkan ya seperti biasa untuk pemasangan stok kontaknya. Setelah stok kontak ini kita pasang, kita lanjut lagi pemasangan kabel saklar teman-teman. Nah, jadi kabel saklarnya ini ada kabel input dan ada kabel output. Pemasangannya juga sama seperti pemasangan saklar pada umumnya. Kita kupas dulu bagian ujung kabelnya lebih kurang setengah sentimeter ya teman. Nah, baru kita pasang ke saklarnya dan kita kencangin pada bagian bautnya. Oke, sebenarnya cara-cara seperti ini cara-cara simpel ya teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang masih baru dan ingin belajar tentang instalasi listrik, ini kelihatannya rumit, tapi sebenarnya sangat gampang dan sangat sederhana sekali teman-teman. Hanya saja untuk instalasi listrik dua kabel ini saya nggak rekomendasikan. Sekedar untuk berbagi pengetahuan aja saya share dan saya buatkan videonya. Karena standarnya untuk instalasi listrik harus menggunakan RD atau ground teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Sekarang kita akan pasang kabel ke fitting lampunya teman-teman. Pokoknya teman-teman kalau ngikutin dari awal tanpa skip-skip, teman-teman sangat mudah untuk mempelajarinya dan dijamin nggak bakalan korslet kalau teman-teman teliti mengikuti videonya. Nah, nanti setelah kabel fitting lampunya ini dipasang, baru kita pasang kabel ke MCB-nya. Nah, misalnya ini adalah MCB group ya, yang sebelah kiri ini ya teman-teman. Misalkan ini adalah MCB group yang ada di dalam rumah teman-teman. Nah, ini contohnya. Oke, kita rapikan ya. Nah, dan ini kita misalkan kabel letter U ya. Kalau di Padang bilangnya ini kabel letter U dari KWH meter ke dalam rumah ke MCB group. Nah, kabel ini biasanya ukurannya 3 kali 4 mm teman-teman. Kita pasang dulu kabel dari instalasinya ke MCB. Oke, di sini teman-teman juga perhatikan untuk pemasangan kabel ke MCB bagian ujungnya ini dilipat teman-teman agar nggak mudah goyang. Karena ketika kabel ini goyang pada MCB atau pada terminal MCB, disinilah rentan MCB ini terbakar karena terjadinya loss kontak. Adanya percikan bunga api di saat kabel ini tergoyang. Nah, ini kabel netralnya kita pasang melalui terminal aja ya teman-teman. Nah, ini sedikit gelap karena untuk penerangan saya masih minim di sini. Belum standar studio lah untuk rekaman video, tapi saya usahakan sebisa mungkin gitu. Nah, ini tadi kabelnya ada kabel groundnya yang dari meter ya teman. Nah, ini nggak kita pasang, kita biarin standby aja. Bagian ujungnya teman-teman isolasi aja. Kalau seandainya teman-teman pasang di rumah sendiri ya. Tapi saran saya pasang groundingnya, kabel groundingnya tetap dipasang dan ditanam ke dalam tanah. Oke, sekarang sudah terhubung, kita akan tes. Sudah menyala ya teman-teman. MCB sudah di-on-kan atau sudah hidupkan, lampu pun sudah dinyalakan juga. Sekarang kita tes bagian stop kontaknya. Untuk bagian stop kontaknya pun berfungsi teman-teman. Jadi sama untuk pemasangan instalasi listrik 2 kabel dengan 3 kabel itu secara fungsi yang terlihat ya sama teman-teman, sama-sama bisa menyalakan lampu dan bisa untuk mengambil power dari stop kontak, tapi perbedaannya pada grounding listriknya. Oke teman-teman, video kita pada kesempatan kali ini sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya.